kita undang bersama karena beliau sekarang offline bersama kita ya. Profesor Mukti Fajar. Profesor Dr. Mukti Fajar, beliau adalah dosen Fakultas Hukum UMY sekaligus sebagai Ketua Komisi Yudisial periode 2021-2023. Monggo Prof. Ya. Luar biasa. Jadi saya kalau duduk gini rasanya Ketua Komisi Yudisial sedang duduk dengar Pak Ganjar Pranowo ini. Belangkonya tak tapi sing mirip ya. Ya, beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi nanti teman-teman yang dari Fakultas Hukum, waduh, kalau belajar langsung diajar langsung oleh Ketua Komisi Yudisial. Nanti beliau akan berbicara banyak tentang bagaimana kemudian kemerdekaan itu berkaitan dengan hukum yang ada di Indonesia. Sebelum sebagai Ketua Komisi Yudisial, beliau ini aktif sekali. Saya masih ingat beliau sangat intens sekali mendampingi kemahasiswaan juga. Jadi waktu AIPT itu langsung mendampingi Mapala ya Prof ya. Kemudian beliau sebagai asesor juga, asesor Badan Akreditasi Nasional, kemudian juga sebagai konsultan hukum bisnis, kemudian sebagai dulu pernah menjabat sebagai Badan Penjaminan Mutu, dan sekarang tentunya beliau sudah bukan milik UMY lagi tapi sudah milik NKRI karena beliau harus bertugas sebagai Ketua Komisi Yudisial periode 2021-2023. Pembicara kita yang ketiga adalah Mbak Nana. Bisa mendengar suara saya Mbak Nana? Iya. Mbak Nana Najwa Shihab. Luar biasa. Baik, tidak panjang lebar lagi karena panitia sudah menyampaikan durasi untuk pembukaan. Prof Mukti, sehat Prof Mukti? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kapan dan tiba selalu... di Jogja Prof Mukti? Kapan tiba di Jogja? Dari Jakarta ya Prof? Ini sebenarnya sedang sibuk, tapi karena untuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta saya hadir di... Alhamdulillah, tepuk tangan dong untuk Prof Mukti, luar biasa. Untuk mempersingkat waktu, monggo saya persilahkan Prof Mukti untuk menyampaikan pemikirannya tentang kemerdekaan belajar dan kaitannya dengan hukum, kemudian apakah kemudian kebebasan itu harus benar-benar sebebas-bebasnya atau bagaimana. Monggo Prof, persilahkan Prof Mukti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beserta jajaran para wakil rektor, dekan dan seluruh pejabat struktural. Yang saya hormati Prof Aris Junaidi sebagai narasumber, juga Mbak Nana, Mbak Najwa Shihab, dan yang paling penting saya ingin menyapa yang saya cintai mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I hear there are more than 50 foreign students join in this moment. Okay, I hope you have a great day today. Saya akan bicara dalam dua peran, Mas Oki. Bagaimanapun saya mahasiswa, saya dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus juga kebetulan diamanai menjadi Ketua Komisi Yudisial. Saya ingin menyapa dulu kepada teman-teman mahasiswa baru. Selamat bergabung. Selamat bergabung dengan Kampus Unggul Islami Muda Mendunia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kampus yang merupakan salah satu terbaik di Indonesia. Saya dengar-dengar Mbak Najwa, Mbak Nana, sanksi. Masa ada sih PTS di Jogja itu yang keren? Inilah Kampus Muda Mendunia, Mbak.
Di panggung ini para petinggi Republik ini sudah banyak yang hadir dan berbicara, memberi kuliah umum untuk memberikan pencerahan pada mahasiswa kami. Suatu hari kami berharap Mbak Nana bisa hadir langsung untuk memberi pencerahan juga. Ini katanya dengan mahasiswa baru mungkin lebih ke, saya ingin sampaikan dulu apa yang dimaksud penegakan hukum. Penegakan hukum itu kalau boleh saya ringkas dalam bahasa saya adalah menjaga proses penerapan norma ketika diterapkan dalam regulasi maupun dalam implementasinya dalam realitas sosial. Jadi penegakan hukum itu tidak sekedar yang kalau ada pencuri, ada korupsi, ya, ada kejahatan narkoba baru ditangkap itu penegakan hukum, tidak. Tetapi dari proses pembuatan regulasi itu kalau ada regulasi-regulasi yang tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan teori, tidak sesuai dengan logika-logika hukum, itu juga perlu ditegakkan. Makanya ada proses judicial review. Ya, judicial review itu bagian daripada proses penegakan di wilayah norm world atau di dunia norma, di dunia regulasi. Yang kedua, penegakan hukum ini adalah ketika aturan itu diterapkan di dalam masyarakat. Nah, ini juga seringkali dipahami bahwa penegakan hukum ini selalu represif. Padahal penegakan hukum ini adalah proses sejak aturan itu disosialisasikan kepada masyarakat. Untuk apa? Untuk masyarakat itu tahu, mendengar, membaca. Nah, ini untuk apa? Untuk membangun kesadaran hukum. Ya, untuk membangun kesadaran hukum. Tetapi kesadaran hukum tidak berhenti di situ. Karena apa? Karena orang sadar hukum banyak sekali di negeri ini. Tetapi dia tetap melakukan pelanggaran hukum. Ya, kita tahu teman-teman mahasiswa, banyak pejabat, banyak orang-orang pinter terkena kasus, ya. Banyak petinggi-petinggi yang kemudian terjerat kasus korupsi. Apakah mereka nggak sadar? Apakah mereka nggak tahu ada aturan? Tahu sekali. Ya, tetapi mereka tidak menaati hukum. Nah, artinya apa? Artinya penegakan tadi itu proses untuk dari menciptakan kesadaran. Setelah menciptakan kesadaran, maka harusnya didorong untuk melakukan apa yang disebut dengan ketaatan terhadap hukum. Nah, ketaatan terhadap hukum ini ada banyak hal yang bisa mendorong. Ya, pertama karena keterpaksaan. Ya, hukum dibuat secara imperatif dengan prinsip imperatif, dipaksakan supaya orang kemudian mengikuti agar masyarakat menjadi tertib. Kalau semua sesuai dengan aturan. Yang kedua, karena panutan, karena pengaruh, ya. Karena kita sebagai manusia hidup dalam sosial, Mas Oki, ya. Kalau Pak Lurah kita taat, Pak Rektor kita taat, Pak Menteri kita taat, pejabat-pejabat kita taat, maka kita juga akan taat. Itu yang membuat ketaatan hukum. Yang ketiga, yang terpenting, ini ingin saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa adalah bagaimana ketika Anda sudah sadar hukum, lalu taat hukum, itu yang terpenting adalah integritas moral yang lahir dari dalam diri kepribadian Anda. Nah, makanya saya sangat mendukung adanya pendidikan akhlak. Nah, di UMY ini ada pendidikan akhlak yang cukup
banyak ya SKS-nya ya. Ini membekali mahasiswa supaya nanti ketika bekerja sehebat apapun, makanya visi kita adalah unggul dan islami tadi, unggul dalam ahlinya, tapi juga mempunyai akhlak dan integritas yang bisa menjaga dia bekerja dengan baik dan benar, tidak menyalahi hukum, bahkan beretika. Nah ini yang sekarang orang hanya sering, yang penting saya nggak melanggar hukum, tapi etikanya kadang-kadang ditinggalkan. Karena etika ini bicara tentang baik dan buruk. Nah integritas itu tidak sekedar tidak melanggar hukum, tapi juga bagaimana tentang kepatutan perilaku manusia baik dan tentang baik dan buruk tadi. Dan alhamdulillah saya melihat mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini sangat minim Mas Oki ya, terdengar berita di Indonesia adanya kerusuhan dan sebagainya. Nah itu yang membanggakan kami. Tapi yang terdengar adalah banyaknya prestasi. Gitu. Nah yang kedua tentang budaya hukum, maka ya kalau pasti tentunya kalau teman-teman mahasiswa hukum nantinya, ini juga untuk teman-teman mahasiswa yang non hukum untuk paham bahwa ketika kita bicara hukum berarti kita bicara sistem. Ini teori klasiknya Friedman. Kita bicara tentang sistem hukum. Nah sistem hukum itu ada beberapa komponen. Yang pertama legal substance. Legal substance itu apa? Yaitu peraturannya itu sendiri, teks hukum dalam sebuah peraturan, teori-teori dan sebagainya. Nah tentunya teks ini nggak bisa bekerja sendiri Mas. Ketika disahkan DPR terus undang-undangnya jalan sendiri menertibkan masyarakat, tidak bisa. Dia perlu yang namanya struktur. Makanya misalnya kalau ada undang-undang tentang lalu lintas, maka dibentuklah kepolisian lalu lintas. Undang-undang korupsi, anti korupsi, maka dibentuklah KPK. Ya. Undang-undang tentang pertanahan, maka dibentuklah Kementerian Agraria dan Tata Ruang misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah struktur. Nah yang terakhir adalah mengenai budaya hukum. Budaya hukum ini bicara tentang manusianya. Manusianya. Jadi ini semuanya ini pada teman-teman, nggak hanya mahasiswa Fakultas Hukum, tapi keseluruhan mahasiswa di 40 berapa sekarang? 48 prodi ya Pak ya? Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 41 program studi. Ini untuk sadar, untuk berbudaya hukum, karena apa? Ini berkaitan dengan perilaku Anda. Ya, jadi perilaku budaya hukum itu adalah perilaku manusia yang terkait dengan peraturan, terkait dengan hukum. Nah, apakah tadi kembali Anda menaati atau Anda hanya sampai sadar dan seterusnya. Nah, masyarakat ini siapa? Masyarakat ini dari masyarakat umum, masyarakat terpelajar, pejabat, ini semua adalah masyarakat. Nah, perilaku mereka inilah kemudian menjadi wilayah daripada budaya hukum. Nah, budaya hukum ini kalau kemudian ketika saya ditanya di konferensi internasional, Indonesia itu korupsinya, apakah hukum di Indonesia itu jelek? Saya bilang enggak. Kalau soal korupsi Indonesia ini undang-undangnya bagus, ya, strukturnya komplit, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada KPK bahkan. Cuma manusianya, budayanya yang belum tumbuh kesadaran, lalu tumbuh ketaatan tadi. Nah, ini banyak hal yang mempengaruhi dari seseorang berperilaku. Bisa dari intelektualitasnya, bisa dari sisi ekonominya, bisa dari sisi aspek politiknya dan segalanya. Ya, jadi ingin saya katakan bahwa sistem hukum itu bukan sesuatu yang tertutup, ya, yang kemudian
tidak terpengaruhi oleh aspek-aspek non-hukum lainnya. Bisa saja Mas Oki, hari ini saya sebagai mahasiswa misalnya tertib berlalu lintas, pakai helm ya. Pakai helm, motor pakai spion komplit, SIM, STNK, tapi tiba-tiba karena saya kesiangan bangunnya, mau ujian, ngebut, ditangkap polisi. Terus mojok, terus cincai-cincai, nah di situ ada budaya hukum yang mulai dilanggar oleh mahasiswa dan oknum tadi. Ya ini mungkin kita anggap hal sepele, tapi jangan biasakan dari hal-hal sepele ini, karena apa? Nanti ketika Anda menjadi orang, Anda akan menyepelekan hal-hal besar, bahkan hal-hal yang berpengaruh pada bangsa dan negara ini Anda akan sepelekan dengan Anda melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Oleh karena itu mungkin itu dulu yang bisa sampaikan, supaya teman-teman mari kita tumbuhkan integritas kita, mari kita jadikan diri kita sebagai contoh atau influencer bagi teman-teman kita untuk tidak sekedar sadar hukum, tapi menaati hukum. Demikian kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak panjang lebar lagi. Pemateri selanjutnya kita sapa Mbak Nana. Assalamualaikum Mbak Nana. Yes, waalaikumsalam Mas Oki. Untuk waktu saya persilahkan Mbak Nana untuk menyampaikan beberapa hal. Terima kasih Mas Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa datang lagi ke UMY. Saya tuh paling senang ngobrol sama adik-adik mahasiswa baru karena saya teringat lagi pengalaman saya ketika saya duduk di bangku kuliah. Saya lulusan Fakultas Hukum UI. Saya mau bilang bahwa menjadi mahasiswa itu privilege, kemewahan. Tidak semua orang bisa mencicipi kemewahan ini. Kalau data-data tuh ya, hanya kalau saya cek ya, hanya 34-35% anak muda seusia adik-adik sekarang yang bisa meregup sumur dalamnya ilmu pengetahuan. Dan kalau kita bicara yang lulus jadi sarjana, itu bahkan lebih sedikit lagi, hanya 6% dari total penduduk kita yang bisa lulus menjadi sarjana. Jadi sekali lagi, duduk di bangku kuliah, menjadi mahasiswa, maha atas siswa, itu satu tanggung jawab, itu satu kesempatan, itu satu kehormatan. Karenanya, penting untuk adik-adik betul-betul memanfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin. Jadi mahasiswa itu masih mahal adik-adik. Walaupun sudah disubsidi pemerintah, tapi duduk di bangku kuliah itu masih jadi barang mewah di negeri ini. Karenanya saya selalu bilang ke adik-adik baru yang baru jadi mahasiswa, apa sih yang mau kalian kejar jadi mahasiswa? Ya tentunya harus mengejar IPK, ya tentunya mengejar ilmu. Tapi sekali lagi, bukan hanya itu, bukan hanya nilai, bukan hanya IPK, tetapi kuliah itu kan pengalaman yang kita dapatkan, jejaring atau koneksi yang kita jalin, memori yang kita ciptakan, pergaulan, skill yang kita asah, semuanya itu seharusnya bisa didapatkan dan dimaksimalkan di bangku kuliah. Apalagi di UMY, tadi yang pergaulannya bukan hanya di Indonesia, tapi juga mahasiswa dari banyak negara yang tentunya punya pengalaman hidup yang berbeda-beda. Interaksi seharusnya jangan hanya dibatasi pada teman sesama asal SMA, teman sesama daerah, tapi harus bergaul dengan banyak di luar fakultas, harus menjalin interaksi dengan mahasiswa-mahasiswa yang bahkan ada di luar negeri. Kesempatannya ada loh di UMY. Saya membandingkan UMY dengan kampus-kampus lain yang tentunya fasilitasnya tidak sekeren di UMY, dosen-dosennya tidak seberkualitas, kemudian juga pilihan organisasinya tentunya tidak sebanyak di UMY. Jadi sekali lagi kalian beruntung pertama karena sudah jadi mahasiswa, dan yang kedua kuliahnya di UMY. Jadi tanggung jawabnya lebih besar. Karenanya wajar kalau yang menuntut kalian berhasil juga lebih banyak. Saya termasuk orang yang akan menuntut pertanggungjawaban adik-adik setelah 4 tahun kuliah di UMY, apa yang nanti bisa kalian sumbangkan. Dan itu semua bisa dimulai dari hari ini, dari hari pertama menjadi mahasiswa di masa ta'aruf ini adik-adik. Itu yang pertama saya mau tekankan. Yang kedua, situasi negeri ini sedang tidak baik-baik saja.
Karena banyak hal. Kalau kita bicara soal hukum, tadi kita sudah dengarkan Ketua Komisi Yudisial bicara panjang soal itu baru sekelumit. Nanti adik-adik kalau ada kesempatan tanya jawab harus lebih kritis lagi bertanya ke Pak Ketua Komisi Yudisial. Pasti banyak cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman menarik tuh bagaimana melihat hukum di lapangan dan hukum yang dipelajari di bangku kuliah. Hari-hari ini bagi mahasiswa hukum seharusnya jadi masa-masa yang paling nikmat ketika melihat betapa jomblangnya apa yang kita dapatkan di bangku kuliah dan apa yang kita lihat praktek keseharian di lapangan kalau bicara soal penegakan hukum. Tapi itu baru dari satu sisi hukum. Secara keseluruhan, negeri ini sedang tidak baik-baik saja, terutama karena pandemi. Dan di mana-mana pandemi, bukan hanya di negeri ini adik-adik. Saat pandemi, saat darurat, ada inflasi wewenang negara dan defisit peran warga negara. Itu yang terjadi hari-hari ini, dan itu yang menurut saya peran atau kekosongan yang harus bisa diisi oleh mahasiswa. Karena sekali lagi, dunia akademik itu dunia yang seharusnya menempatkan kebebasan berpikir di atas banyak hal. Kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, kebebasan untuk menggali informasi, kebebasan untuk mengekspresikan kritik, dan kebebasan untuk menyampaikan apa yang mungkin saja tidak berani disampaikan oleh kalangan kelompok lain. Mahasiswa, anak muda, sejak dulu selalu menjadi bagian paling penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Setiap fase dari berjalannya republik ini adik-adik, itu selalu ada peran anak muda di sana. Dari mulai Sumpah Pemuda, dari mulai ketika kita merdeka, peristiwa Rengas Dengklok, ketika sekelompok pemuda menculik Bung Karno dan Bung Hatta memaksa untuk memproklamirkan negeri ini lebih awal. Bagaimana kita bicara soal reformasi, menurunkan presiden yang berkuasa 32 tahun. Dan yang terakhir, gerakan reformasi di korupsi. Gerakan yang saya tahu juga banyak dipelopori dan digerakkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Yogyakarta terutama. Dan saya yakin teman-teman mahasiswa UMY adalah yang terlibat aktif di sana. Jadi negeri ini tuh negerinya anak muda. Karenanya wajar kalau kita banyak berharap pada mahasiswa untuk bukan hanya ya cari IPK yang bagus supaya bisa dapat beasiswa kuliah di luar negeri mungkin, tapi di sisi lain beranilah bersuara, beranilah menunjukkan keberpihakan pada isu-isu publik dan isu-isu republik adik-adik. Karena sekali lagi yang dari saya amati, saya menjadi wartawan 20 tahun, 17 tahun saya full jadi wartawan, sekarang 3 tahun terakhir adik-adik saya punya media sendiri, narasi. Jadi sekarang fungsi saya berbeda, bukan hanya wartawan, tapi saya juga seorang entrepreneur, spesifiknya pemilik media. Dan selama 20 tahun itu memang saya banyak berkutat di isu-isu hukum dan politik. Tapi saya melihat terkadang memang ada mispersepsi orang terhadap politik, terutama anak muda. Seolah-olah politik itu hanya ribut-ributnya elit, orang-orang yang berantem, yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Padahal sesungguhnya, politik itu sangat mempengaruhi apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, hidup kita sehari-hari itu dipengaruhi apa yang namanya politik. Politik itu kebijakan publik, bukan hanya rame-ramenya elit. Jadi kalau kita bilang kita tidak mau berurusan dengan politik, percayalah politik pasti berurusan dengan kita. Dari mulai apakah internet kita cukup kencang, dari mulai apakah jalanan di depan rumah kita itu diperbaiki atau tidak, apakah biaya UKT-nya bisa murah, apakah nanti kalau udah punya pacar, terus ternyata sekantor, boleh nikah sama orang sekantor, you name it. Apapun tindakan kita, apapun sisi dari kehidupan kita, itu dipengaruhi oleh politik. Karenanya, penting untuk menempatkan politik dan melihatnya bukan hanya sebagai tanggung jawab kita 5 tahun sekali masuk ke kotak suara dan memilih dan sudah itu selesai. Keenakan adik-adik penguasa, kalau suara kita hanya dihargai 5 tahun sekali pas pemilu. Apa yang membedakan warga negara dengan aparat negara? Aparat negara atau negara punya uang, punya senjata, punya aparat, punya kebijakan. Warga negara punya apa? Punya suara adik-adik.
Dan kalau suara kita hanya dihargai 5 tahun sekali, keenakan banget para penguasa kalau nggak kita kontrol, kalau nggak kita kawal kebijakannya. Karenanya mahasiswa, maha atas siswa yang sudah dapat privilege, sudah dapat kesempatan, sudah dapat kehormatan untuk bisa belajar, hanya 30-an% dari sekian belas juta anak-anak yang dapat kesempatan itu. Jangan mau suaranya hanya dihitung pada saat pemilu. Suara itu harus disampaikan hari-hari ini. Kalau bukan mahasiswa yang teriak-teriak ketika KPK dilemahkan, ketika ada petani yang lahannya diambil orang, ketika ada orang tidak bersalah digaplok aparat dan dimasukkan ke penjara, siapa yang akan bersuara pada isu-isu penting Republik ini kalau bukan maha atas siswa atau mahasiswa? Jadi sekali lagi adik-adik, ini hari pertama kalian masuk di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ingatlah tanggung jawab kalian bukan hanya pada diri sendiri, pada keluarga, pada kampus, tapi juga pada negeri ini. Asahlah kompetisi dan skill kalian secepat dan sesering mungkin. Saya mau tunjukkan satu slide sebelum nanti saya akan serahkan lagi ke Mas Oki supaya kita bisa lebih berdialog tanya jawab. Ini adalah skill yang harus teman-teman punya kalau mau berhasil di masa depan, kompetensi masa depan. Boleh dibantu Mas Oki dikeluarin slide-nya, cuma ada satu slide kok Mas. Iya, mohon operator. Yes, kita keluar Mas Oki. Kompetensi masa depan adik-adik. Ini hal-hal yang adik-adik harus miliki kalau mau survive, kalau mau berkontribusi dan menjadi manusia yang memang bisa berdaya. Yang pertama, berorientasi tindakan, action oriented. Kalau ada problem, bertindak bukan cuma so what, tapi now what. Perlu melakukan apa? Take action. Itu yang pertama. Yang kedua, berprinsip seperti yang tadi Prof. Mukti katakan. Punya integritas adik-adik, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah, nggak ikut-ikutan, dan nggak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Yang ketiga, inovatif. Apa itu inovatif? Mencari dan memberi solusi. Kalau bisa menemukan solusi secara orisinil, lebih bagus. Kalau tidak pun, tidak secara orisinil, tapi paling tidak bisa elaboratif terhadap ide-ide yang sudah ada. Yang keempat yang harus dimiliki, berkomitmen. Apa itu komitmen adik-adik? Tahu harus melakukan sesuatu, punya kesadaran, tidak cuma karena disuruh. Yang juga penting, reflektif. Tahu apa kelemahan, apa kekuatan kita, kemudian mengoptimalisasi kekuatan dan juga memperbaiki kekurangan. Harus punya kemampuan untuk reflektif terhadap apa yang kita punya dan apa yang belum kita punya. Harus mandiri, tidak tergantung pada orang lain, bisa mengambil tindakan sendiri. Dan yang ini nih yang penting, harus punya kemampuan kolaborasi, bekerja sama. Kemampuan untuk bisa membina relasi, berhubungan dengan orang lain, punya kematangan emosional untuk saling mengisi peran dalam kelompok, tidak egois, berempati pada situasi orang lain. Yang juga penting, hari ini dan masa depan, perlu komunikatif, bisa menyampaikan pikiran dengan artikulatif, dan juga harus cerdas. Bukan hanya cerdas IQ begitu ya, tapi cerdas itu artinya paham dan kepemahaman itu memang dibangun sendiri, bukan dicekokin. Kalau ketemu informasi, dikaitkan dengan pengalaman sendiri, mampu menarik kesimpulan dan menemukan benang merah, menalar dan berpikir. Itu semua kompetensi minimal yang harus kita bina, harus kita latih dari sekarang, kalau kita mau survive di masa depan. Tapi yang paling penting dari semua itu punya integritas, punya idealisme. Saya ingin menutup dengan apa yang dikatakan Tan Malaka. Idealisme ialah kemewahan terakhir yang dimiliki pemuda. Karenanya anak muda harus punya nilai, harus punya values, harus dipegang erat-erat, dan itu harus dijadikan kompas bagi apapun tindakan yang akan kita ambil di masa depan. Sekali lagi selamat untuk mahasiswa baru UNY, betapa beruntungnya adik-adik semua bisa menjadi maha atas siswa di kampus, salah satu kampus terbaik di negeri ini. Terima kasih Mas Oki. Selanjutnya ke Prof. Mukti. Pertanyaan dari Mas Andika ini, menurut Profesor Mukti sebagai Ketua Komisi Yudisial itu bagaimana? Baik, jadi
Komisi Yudisial dan juga lembaga-lembaga lain itu lahir karena atau menjadi anak kandung reformasi, ya, termasuk Komisi Yudisial, di mana di situ kita diberi amanah secara konstitusional untuk secara jelas adalah untuk mengembalikan kepercayaan atau kredibilitas peradilan yang dulunya di masa Orde Lama itu tidak dipercaya masyarakat, untuk kembali dipercaya masyarakat. Nah, ini kalau saya bicara wilayah di Komisi Yudisial, maka kita hanya bicara pada skup bagaimana menjaga martabat dan keluhuran hakim serta proses pemilihan hakim agung. Nah, bagaimana kita menjaga supaya hakim-hakim ini di dalam memproses kasus ini menggunakan prinsip-prinsip yang sama, equality before the law, kemudian menggunakan aturan-aturan hukum yang tepat, kemudian membuat putusan yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan para pihak yang terkait. Karena apa? Karena kalau saya bicara khusus tentang Komisi Yudisial, hakim itu adalah para pengadil. Ya, dia harus memberikan satu pandangan, satu argumentasi tentang kasus-kasus yang harus dia sidangkan. Dan di setiap putusan itu ada irah-irah, namanya irah-irah. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, artinya disitulah sebenarnya upaya-upaya kita untuk kembali tadi menyadarkan, para hakim, Anda ini adalah seorang pengadil yang diminta untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, yang nantinya Anda pertanggungjawaban di depan masyarakat dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang Anda akan pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi hati-hati, bekerjalah dengan baik. Untuk apa? Untuk nanti ujungnya masyarakat akan kembali percaya pada peradilan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa reformasi itu sudah membuat apa namanya, pemisahan kekuasaan. Ya, yang dulu misalnya hakim itu masih keuangannya dari Menteri Kehakiman, eksekutif. Ya. Sekarang sudah mandiri. Kemudian lembaga legislatif juga mandiri, lembaga eksekutif juga mandiri. Tetapi bahwa sekali lagi ya, ini wilayah normatif, wilayah teori, tapi pada prakteknya memang ini selalu bersinggungan. Nah, ini Mbak Najwa mungkin, Mbak Nana itu akan lebih banyak pengalaman ketemu dengan para petinggi, nanti bisa menjelaskan bahwa misalnya kita nih di wilayah yudikatif nih, ada nggak tekanan intervensi dari para petinggi eksekutif maupun legislatif? Kan? Nah, atau para pihak ya, yang berkuasa atas kekuasaan-kekuasaan yang misalnya dia seorang pengusaha besar, dia seorang pelaku bisnis besar yang bisa mengendalikan atau mengontrol politik dan sebagainya. Ini tidak bisa dinegasikan, ya, bahwa fakta-fakta masih terjadi apa? Saling mempengaruhi itu ada. Jadi hukum, tetapi sekali lagi saya sampaikan kepada mahasiswa semuanya, Bapak Ibu sekalian dan juga publik mungkin yang mengikuti ini, bahwa indeks integritas hakim, kemudian indeks ini mulai naik. Jadi kita optimis lah. Ya, yang dulu nggak dipercaya, ini mulai dipercaya, naik terus. Ya, semoga nanti sesuai target rencana strategis kita, indeks integritas hakim ini bisa menjadi salah satu pemulihan dari kepercayaan publik terhadap sistem peradilan itu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Mukti. Pertanyaan dari Saudara Nabila Al-Hijriah. Pertanyaannya begini Mbak Nana kira-kira, bagaimana menurut Mbak Nana terkait tantangan dan peluang literasi serta meningkatkan semangat literasi di era digital ini?
Ya, sebelumnya saya mau komentari Prof. Aris soal Kampus Merdeka. Menurut saya ini salah satu terobosan yang sangat penting dan seharusnya dilakukan dari dulu-dulu. Nyesel saya dulu waktu kuliah nggak ada kesempatan untuk Kampus Merdeka. Saya di Fakultas Hukum UI, semester akhir, tadinya tuh saya berpikiran akan berkiprah ngikutin Prof. Mukti gitu ya, minimal berkiprah di dunia hukum ANSI, apakah jadi pengacara. Saya juga alumni UI loh Mbak. Oh iya benar ya Prof. Alumni UI juga ini. Tapi bukan S1-nya kan, S2 ya Prof? S3-nya. S3-nya, oke, jadi masih sama-sama alma mater. Saya dulu Prof kebayangnya tuh waktu di Fakultas Hukum UI, saya lulus tuh teman-teman adik-adik jadi pengacara, sempat terpikir jadi hakim anak, sempat mau jadi jaksa, pokoknya profesinya berkecimpung di dunia hukum. Tapi ketika saya semester akhir, lagi nulis skripsi, lagi agak males-males nulis skripsi, nyari alasan jangan ditiru yang ini ya. Tapi waktu itu malesnya terus nyari kesempatan magang. Saya magang di RCTI 3 bulan. Dan pengalaman saya mencicipi dunia kerja, itu mengubah rencana hidup saya selama 4 tahun terakhir. Tadinya mau kekeh jadi pengacara, jadi hakim, jadi jaksa. Saya berubah menjadi jurnalis televisi. Dan saya percaya kesempatan magang ketika saya belajar bagaimana rasanya di dunia kerja, itu betul-betul menyiapkan saya melakukan apa yang saya lakukan hari-hari ini adik-adik. Jadi buat nanti teman-teman yang akan ada kesempatan untuk ikut Kampus Merdeka, manfaatkan itu semaksimal mungkin karena ini sudah jadi kebijakan negara dan tentunya akan bisa di-push. Karenanya salut untuk Prof. Aris dan juga teman-teman di Kemendikbud untuk membuat program ini. Itu yang pertama. Kalau kita bicara literasi, saya dulu Duta Baca Indonesia, alhamdulillah sudah selesai amanahnya, 5 tahun sama kayak Presiden, coba kebayang nggak sih adik-adik, waktu itu dari tahun 2016, baru selesai tahun 2021, selama 5 tahun tugas saya jadi Duta Baca Indonesia, saya keliling ke pelosok-pelosok negeri, bukan di kota-kota besarnya, benar-benar di ujung, jadi kalau ke NTT itu ke Lembata, kalau ke, ke Papua tuh yang jauh di ujung Papua sana, dan memang yang ada di depan mata, itu berbeda dengan apa yang biasanya kita dengar, kita baca di televisi, atau yang hanya ada di sosial media adik-adik. Kesenjangan pendidikan kita, kesenjangan akses terhadap informasi, akses terhadap bahan bacaan, itu nyata. Dan sebetulnya tidak perlu jauh-jauh juga ke ujung sana. Dari Jakarta di Banten, ada tuh satu daerah di Banten, saya tahu pegiat literasi di Banten, itu pegiat literasi yang sangat keras kepala, dalam tanda kutip ya, sangat berdedikasi untuk menyebarkan bahan bacaan. Bahkan sedekat itu pun dari ibu kota masih ada kelompok masyarakat yang sangat susah untuk mendapatkan akses pendidikan ataupun akses bahan bacaan. Jadi ini PR bukan hanya tentunya pada Kemendikbud, tapi juga PR pemerintah daerah setempat dan PR kita semua, karena saya percaya mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan hanya tanggung jawab negara, tapi juga tanggung jawab warga negara. Kembali ke tadi, semangat literasi. Ya, memang ini satu tantangan, karenanya lagi-lagi saya berharap banyak pada mahasiswa. Apalagi tadi yang tanya teknologi medis kan ya, keren banget. Itu menurut saya pilihan profesi yang sangat tepat loh adik-adik. Dunia sekarang butuh orang-orang sains. Dunia kita sekarang digerakkan oleh teknologi. Jadi untuk mahasiswa UNY yang sekarang mengambil mata kuliah teknologi, ataupun misalnya mahasiswa sosial, dan sekarang kan udah bisa saling ini ya Pak Aris, kalau nggak salah bisa saling cross fakultas kan, kita bisa ngambil mata kuliah yang tidak hanya di fakultas kita kan, Pak Aris. Sekali. Betul Mbak Nana, ya betul. Ini lagi satu keleluasaan nih, satu kebebasan, dan kalau boleh saya sarankan, ambillah mata kuliah yang teknologi, sains, karena sekali lagi dunia kita akan ditentukan dari seberapa banyak kita menguasai sains dan teknologi adik-adik. Lihatlah apa yang terjadi hari-hari ini selama pandemi. Kebayang nggak sih kalau kita pandemi dan belum ada Zoom atau teknologi virtual, mau jadi apa kita? Nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Teknologi yang akan mengubah dunia. Karenanya penting bagi kita untuk punya skill, dan yang saya maksud skill itu bukan hanya skill untuk mengoperasikan satu alat loh adik-adik, karena sekali lagi skill itu bisa dipelajari, dan kalau kita jago satu aplikasi sekarang, percayalah, aku yakin, besok udah akan ada aplikasi baru. Baru beli iPhone 12, besok mau keluar lagi iPhone 13. Jadi, sekali lagi yang kita perlukan itu hari-hari ini, dan kalau kita bicara literasi ya, terutama literasi teknologi, bukan kemampuan teknisnya untuk mengoperasikan alat, tapi kemauan kita
untuk punya kesabaran dan ketangguhan untuk terus-menerus mau belajar hal yang baru. Karena percayalah akan selalu ada hal yang baru. Dan kalau mental kita tidak siap untuk mau terbuka dengan perubahan, untuk selalu punya semangat belajar hal-hal yang baru, lifelong learner, pembelajar seumur hidup, itu yang kita perlukan untuk kita bisa survive di masa mendatang, terutama kalau kita bicara literasi. Dan yang kedua, spesifik soal baca buku. Dan saya sering nih cerita ini ke adik-adik mahasiswa. Kuliah, beda sayang dengan SMA, beda banget. Kalau SMA belum suka baca buku, percayalah hidup kalian sebagai mahasiswa akan jauh lebih sulit. Karena mahasiswa tugasnya membaca. Dan membaca itu bagi mahasiswa seharusnya tidak jadi kewajiban, tapi jadi kebutuhan. Membaca jurnal, membaca materi kuliah, tapi bukan hanya itu, membaca novel, membaca hal-hal yang bikin kita senang, kita happy. Kalau yang lagi galau, baca buku puisinya Jokpin, Joko Pinurbo, itu juga boleh. Buku puisinya Eyang Sapardi, baca sebanyak mungkin. Kalau kita nggak baca, kita akan jadi orang kelas teri, adik-adik. Perundung dan pemaki, tidak punya imajinasi, tidak punya kebesaran hati. Nggak mau kan kita jadi orang kelas teri? Dan saya percaya membaca itu investasi yang paling murah, tapi return-nya paling tinggi. Karena if you spend your money in your head, no one can take it away from you. An investment in knowledge always pays the best interest. Dan cara kita untuk menjadikan diri kita lebih berharga adalah dengan cara membaca buku. Jadi sekali lagi adik-adik mahasiswa, mulai dari sekarang pilih buku apapun yang kalian sukai dan latihlah diri kalian supaya tidak ngantuk. Baru 5 menit baca udah ngantuk, aku tahu banget tuh pasti banyak yang kayak gitu. Itu harus dilatih terus-menerus. Mungkin itu Mas Oki. Oke, monggo Prof. Mukti. Ya, saya nambahin dan nerusin Mbak Nana sedikit. Ini saya bicara sebagai dosen kepada teman-teman mahasiswa, baik yang mahasiswa lama maupun khususnya yang mahasiswa baru. Tadi sudah sampaikan Mbak Nana. Saya ingin menyampaikan tips sederhana saja, ya, bahwa kita hidup sehari itu 24 jam, ya, 24 jam. Anda sebagai mahasiswa bagi 3, ya, 8 jam untuk Anda istirahat, ya, tidur dan istirahat, 8 jam untuk Anda bersosialisasi, bergaul. Tadi sampaikan Mbak Nana, kalau nggak bergaul, Anda nggak punya jaringan, Anda nggak punya teman, ya. Yang ketiga, 8 jam Anda fokus studi. Nah, umumnya Mas Oki, mahasiswa ini sehari kuliah 2 mata kuliah, ya kira-kira 4 jam. Betul. Masih nyisa 4 jam. Apa yang dilakukan? Ngerumpi. Nah, saya ingin yang sisa 4 jam ini dimanfaatkan untuk tadi membaca literasi. UMY sudah, saya pikir luar biasa menyediakan ini. Prof. Sukamto ini sudah banyak usahanya untuk meningkatkan library kita, baik yang hard copy maupun yang online, yang bisa diakses kapan saja. Kemudian banyak forum diskusi, ya, banyak forum-forum diskusi yang bisa Anda ikuti. Jadi Anda sendirilah yang kemudian harus menjaga disiplin bahwa sehari kewajiban saya 4 jam itu ngurus studi, 8 jam saya harus bergaul, berorganisasi, 8 jam saya istirahat. Insya Allah dengan cara yang sederhana ini masa depan Anda akan tercapai dengan mudah. Oke, luar biasa. Terima kasih Prof. Mukti. Tepuk tangan untuk Prof. Mukti. Ya, Mbak Nana bisa kembali lagi. Saya dulu mungkin sedang tidak ada di kampus. Bareng ya Prof, kita janjian ya bareng ya. Ya, oke. Janjian di Margonda. Kita kayaknya perlu ngomongin itu Prof. Hakim-hakim yang gampang banget ngasih keringanan ke koruptor Prof. Boleh, kita agendakan. Ngasih diskon hukuman Prof, itu perlu kita ini tuh. Iya, nanti diagendakan di narasi ya Mbak Nana. Diagendakan di narasi. Diagendakan di UMY ini juga. Kan? Ya, biar keren.
Baik, selanjutnya closing statement dari Prof. Mukti. Monggo Prof. Mukti. Baik, saya pendek saja bahwa masa studi di kampus ini adalah saat-saat yang sangat mengembirakan. Anda bergaul dengan banyak orang, Anda bisa mencari ilmu sebanyak mungkin, dan Anda di sini bicara tentang benar dan salah tanpa ketakutan. Karena Anda dijamin di sini ada kebebasan mimbar. Nah, inilah saatnya Anda membangun ilmu dan membangun integritas moral Anda supaya nanti ketika lulus Anda bisa menghadapi bagaimana godaan-godaan itu bisa Anda lawan, bagaimana perkembangan-perkembangan kecanggihan ilmu teknologi itu bisa Anda ikuti dengan ilmu yang Anda dapatkan di perguruan pada saat studi di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini. Demikian. Terima kasih Prof. Mukti, luar biasa. Sekarang saatnya kita minta Mbak Nana untuk menyampaikan ya, puisi closing statement dari Mbak Nana. Saya persilahkan Mbak Nana. Makasih Mas Oki, bukan puisi tapi catatan. Jadi Catatan. di akhir kata Najwa itu selalu ada catatan, dan sebetulnya ini catatan Najwa yang sudah kerap kali saya sampaikan, terutama untuk mahasiswa baru. Jadi nggak apa-apa yang ngulang karena rasanya pas banget nih catatan Najwa untuk mahasiswa baru. Siap. Ada slide-nya juga biar teman-teman bisa ngikutin, bisa ikut baca sama-sama kalau mau. Nanti boleh tolong dibantu untuk slide-nya dikeluarkan. Catatan Najwa untuk mahasiswa. Jika idealisme ialah kemewahan yang hanya dimiliki pemuda, akan diisi dengan apa periode kalian sebagai mahasiswa? Belajar tentu keharusan yang tak boleh diabaikan, namun merugilah jika belajar disempitkan semata perkuliahan. Nikmatilah kehidupan kampus dengan terus mengasah, jangan habiskan waktu dengan terus berkeluh kesah. Karena kalian adalah anak-anak muda pilihan yang berkesempatan mereguk dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Bacalah sebanyak-banyaknya buku, jangan hanya main gadget melulu. Kongko-kongko tentu boleh-boleh saja, apalagi di sekretariat organ mahasiswa. Kenalilah sebaik-baiknya temanmu, hayatilah masyarakat di sekelilingmu, agar kampus tak menjelma tembok yang memenjarakanmu. Beranilah mengambil pendirian dalam banyak persoalan. Anak muda kok sudah hobi cari aman dengan bersikap netral-netralan. Tinjulah kemapanan dengan kepalan tangan, lawanlah kejumutan dengan kenekatan membuat terobosan. Jangan takut jatuh dan terantuk, dengan terbentur kau akan terbentuk. Sebab Indonesia memang ditemukan dan diusahakan oleh anak-anak muda. Kalian pulalah yang mestinya memperbaharui tanah air kita.